Jadi ketika orang Kristen ya leluasa menggunakan kitabnya Yahudi, mengatakan Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya, ya itu dimenangkan di situ. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya antara Kristen dan kitabnya Yahudi tersebut. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta sebelum masuk ke tema. Di dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, ternyata Tuhannya Yahudi itu disebut sebagai Maha Suci lagi Maha Tinggi. Maha Suci Maha Tinggi itu di dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa Ta'ala atau disingkat dengan SWT. Yesaya 5 Tuhannya Kristen nomor 16, Pak. Kemudian ketika berbicara mengenai sifat-sifat atau gelar-gelar di dalam Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sifatnya sama seperti sifat yang melekat pada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Bukan maksud saya ingin menyamakan, enggak. Bukan. Tuhan kami adalah Allah. Itu tidak ada kemudian yang bisa merubah itu. Di Islam dikenal Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, As-Salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah yang kemudian melekat juga pada sifat-sifat Tuhan yang ada pada orang-orang Yahudi. El-Gibor, El-Olam, El-Roy, El-Lion dan seterusnya. Sar-Salim dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah ini Theos. Theos yang disembah oleh orang Kristen ini kalau kita masukkan ke dalam sifat Tuhannya orang Yahudi itu jatuhnya kemana dia? Ini yang sudah lama saya penasaran. Apakah dia jatuhnya di El-Elyon, Sabaoth, El-Gibor, El-Olam, atau Erohi, atau Shalom, atau Emkades, atau jatuhnya kemana Theos ini? Karena Theos ini artinya dewa. Kalau berbicara mengenai dewa, di pemahaman orang-orang Yahudi, ya itu sangat jauh dengan Tuhannya orang Yahudi itu karena nggak ada konsep itu. Justru yang ada dalam Islam itu berkesesuaian dengan apa yang muncul di sana. Al-Khaliq, Al-Mutakabbir, Al-Jabbaru, Al-Aziz, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, As-Salam. Kok justru mirip gitu loh. Lagian kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Nabi Abraham itu menyembah kepada ilahu wahid, Tuhan yang satu, yang yaitu Allah. Tapi lagi-lagi Al-Quran, kami tidak sedang mengklaim, cuman kami temukan itu adanya narasi itu muncul di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, ini yang saya katakan Kristen dimenangkan karena menggunakan dua kitab dari agama Yahudi dipakainya, sehingga ketika mereka ingin menggunakan perjanjian baru saja untuk menghadapi Al-Quran atau menghadapi Islam, saya rasa nggak sanggup. Karena Bible perjanjian barunya Kristen tanpa perjanjian lama seibarat kendaraan yang tak ada rodanya, setirnya pun tak ada, ya cuman ada boxnya saja, tapi tidak ada roda empat-empatnya. Nah, jadi sekali lagi yang saya pertanyakan tadi, bagaimana pandangan seorang pendeta menjelaskan Matius 7, karena ini berbicara mengenai konsep keselamatan terkait dengan serigala yang nyamar domba tadi, kehendak Bapa tadi, lalu kemudian yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan tadi, itu anak Kristen. Lalu ketika pendeta mengatakan memang ada pendeta tapi batangnya yang harus ditebang, sumber pengajarannya maksudnya, alias nabi. Nabi itu adalah pemimpi. Nabi itu yang merasa menerima wahyu. Nah, nabinya Kristen kalau berdasar itu ya Paulus, dan mendapatkan wahyu 13 kitab. Roma, Filipi dan seterusnya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Artinya kalau memang ditemukan buah-buah di luar Yahudi, bukan Yahudi memanggil Yesus Tuhan tapi meninggalkan hukum Tuhan, maka nabinya yang harus ditebas untuk dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Sekira begitu Saudara Pendeta Rudi. Lanjutkan. Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi sebagai seorang pendeta mengajarkan firman berdasarkan perspektif Kristen itu sudah tepat. Tidak ada yang keliru ya. Iman Kristen sudah seperti itu. Jadi Paulus itu bukan orang Kristen tidak mengikuti Paulus. Begitu. Orang Kristen itu mengikuti Yesus. Dan ajaran Paulus adalah
ajaran Yesus itu sendiri. Cuma karena perspektif tadi ya, jadi perspektif dari abang-abang melihat Paulus itu bertentangan dengan Yesus, padahal sesungguhnya tidak demikian. Gitu. Jadi, dan kembali ke tadi bahwa Tuhan sesembahan orang Yahudi, orang Kristen itu tidak, orang Kristen itu, perjanjian baru itu adalah pernyataan dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu bayangan, dan kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru, perjanjian lama itu sebuah satu kitab yang tidak bisa dipisahkan. Begitu. Jadi bukan kami menggunakan kitab Yahudi, tapi dua kitab itu memang tidak bisa dipisahkan. Kemudian Theos tadi kata abang, kalau saya belum tahu apa itu Theos kata abang. Theos itu sama dengan Elohim dalam perjanjian lama. Theos dalam PB, Elohim dalam perjanjian lama. Nah kalau kita merujuk dari bahasa abang bilang Theos itu dewa, Elohim juga itu diadopsi dari dewa Kanaan. Kata El itu adalah sesembahan orang Kanaan. El, Eloah, Elohai, Elohim. Begitu. Jadi itu adopsi. Orang Yahudi mengadopsi Elohim itu dari sesembahan orang Kanaan. Sehingga menjadi El, Eloah, Elohai, Elohim. Nah, Theos itu adalah Elohim. Cuma dalam bahasa Yunani menggunakan Theos. Dalam bahasa Ibrani menggunakan Elohim. Gitu. Jadi kalau bilang pohonnya adalah Paulus sebagai mengaku-ngaku Yahudi, dia asli orang Yahudi, keturunan Lewi, bukan Lewi. Dia asli orang Yahudi, orang Farisi gitu. Jadi dia orang Yahudi, orang Farisi yang kemudian bertobat. Dulunya dia penganiaya Kristen, kemudian dia bertobat dalam Kisah Rasul pasal 9. Jadi Paulus itu bukan sebuah pohon yang kemudian dikatakan nabi palsu dalam Matius pasal 7, itu keliru. Tapi lagi-lagi perspektif. Ya. Jadi setiap orang berhak untuk memberikan pendapat. Tetapi yang menentukan kebenarannya adalah mereka sang pemilik Alkitab. Seperti itu.